Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahannya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Siapkan hati dan emosi kalian, karena malam ini kita akan masuk ke dalam kisah yang paling menegangkan dan penuh pengkhianatan yang pernah ada. Bayangkan ini, dari jendela kamar kulihat suamiku menuangkan racun ke gelasku dengan tenang. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan Adelia, tokoh utama kita, setelah menyaksikan suaminya sendiri, Galih, merencanakan pembunuhan dingin? Bagaimana keberaniannya menukar gelas maut itu dengan milik sang mertua, Ibu Wati, hingga gelas itu terlempar ketakutan? Inilah kisah tentang insting seorang istri, pertarungan hidup dan mati, serta balas dendam yang diatur dengan kecerdasan tingkat tinggi dibantu oleh sahabat setianya, Mawar, dan pengacara hebat, Bapak Eko. Tonton kisah 10 bab ini sampai tuntas agar kalian tahu akhir dari rencana keji Galih dan Ibu Wati. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kalian semua. Yuk, bantu channel ini berkembang dengan cara like video ini, subscribe channel Cerita Momo. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru. Dan yang paling penting, komen nama, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar. Siap merasakan detak jantung yang berpacu kencang? Mari kita mulai. Udara di luar jendela kamar terasa membekukan, seolah mencoba menembus kaca tebal dan menyentuh kulit Adelia. Namun, rasa dingin yang merayap di punggungnya jauh lebih tajam daripada suhu malam Jakarta yang biasanya hangat. Adelia, yang baru saja selesai membersihkan diri setelah seharian bekerja di kantornya, berjalan mendekati jendela. Ia ingin menikmati sebentar saja gemerlap lampu kota sebelum memejamkan mata. Sudah terlalu lama ia merasa asing di rumahnya sendiri, di kamar yang seharusnya menjadi surga pribadinya bersama Galih. Malam ini, ia berharap ketenangan sesaat, tetapi takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih kejam. Pandangan Adelia lurus ke bawah, ke arah ruang makan yang terlihat jelas dari posisi kamarnya di lantai 2. Lampu kristal di ruang makan menyala terang, menerangi meja marmer tempat mereka biasa makan malam, meskipun seringkali dalam keheningan yang menyesakan. Adelia melihat Galih, suaminya, berdiri di dekat meja. Raut wajah Galih tampak tenang, bahkan sedikit santai, seolah ia hanya sedang menyiapkan camilan tengah malam. Pria yang sudah 5 tahun menjadi pendamping hidupnya itu tampak tampan seperti biasa, dengan kemeja yang sedikit longgar dan rambut yang acak-acakan alami, sosok suami ideal yang selalu dipuji oleh teman-teman Adelia. Namun, di balik ketenangan visual itu, ada sesuatu yang terasa salah. Galih tidak sedang memotong buah atau mengambil es. Di tangannya, Galih memegang sebuah botol kecil dengan cairan bening di dalamnya. Botol itu bukan botol minuman vitamin atau sirup biasa. Botol itu tidak memiliki label merek, hanya tutup ulir sederhana, dan Galih memegangnya seolah benda itu adalah rahasia paling berharga. Jantung Adelia mulai berdebar tak karuan, mengirimkan sinyal bahaya yang tak terucapkan ke seluruh tubuhnya. Insting yang selama ini ia abaikan, kini berteriak dengan nyaring. Galih berjalan ke dispenser air, mengambil gelas kristal favorit Adelia, gelas tinggi dengan ukiran halus yang selalu ia gunakan untuk minum teh herbal. Galih mengisi gelas itu dengan air, lalu berhenti. Ia melirik sekilas ke arah tangga, seolah memastikan tidak ada seorang pun yang turun. Adelia seketika membeku di tempatnya. Galih kemudian membuka botol kecil itu. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah takut menumpahkan barang berharga, ia menuangkan beberapa tetes cairan bening dari botol tanpa label itu ke dalam gelas Adelia. Butir-butir cairan itu larut dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak warna. Namun, bagi Adelia, pemandangan itu terasa seperti adegan lambat dalam sebuah film horor. Ia menyaksikan suaminya sendiri dengan ketenangan yang menakutkan, memasukkan sesuatu yang berbahaya ke dalam minumannya. Adelia harus berpegangan pada kusen jendela untuk menjaga keseimbangan. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas. Pertanyaan, mengapa? Menggema tanpa suara di kepalanya, menenggelamkan semua rasionalitas yang ia miliki. Apakah Galih berniat meracuninya? Tidak mungkin. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Mungkin itu adalah obat tidur yang diresepkan dokter, dan Galih ingin membantunya tidur nyenyak. Adelia mencoba memaksakan logika, tetapi pemandangan di bawah tidak mendukung alasan apapun yang positif. Setelah selesai, Galih mengaduk air di gelas dengan sendok kecil, lalu meletakkan botol tak berlabel itu kembali ke sakunya. Ia kemudian meletakkan gelas kristal Adelia di sudut meja makan yang paling mudah dijangkau. Tepat setelah itu, ponsel Galih bergetar, dan Galih mengangkat panggilan itu. Walaupun Adelia tidak bisa mendengar percakapan itu, ekspresi Galih berubah sedikit tegang, tetapi masih terkendali. Ia mengangguk-angguk kecil,
seolah mengonfirmasi sebuah rencana. Beberapa detik kemudian, Galih mengakhiri panggilan. Kemudian, datanglah bagian yang paling menghancurkan hati Adelia. Galih mendongak ke atas, ke arah kamar mereka, seolah tahu Adelia sedang mengawasinya, meskipun Galih tidak benar-benar bisa melihatnya karena pantulan kaca. Galih tersenyum, senyum yang seharusnya menenangkan, tetapi kini terasa dingin dan penuh tipuan. Senyum yang sama yang telah memenangkan hati Adelia bertahun-tahun lalu, kini menjadi topeng dari niat jahat. Galih melangkah ke dasar tangga, dan suaranya yang lembut dan penuh perhatian terdengar jelas di keheningan rumah. Sayang, Adelia, minuman favoritmu sudah kusiapkan di meja makan. Jangan lupa diminum, ya, biar tidurmu nyenyak. Suara itu adalah pengkhianatan yang nyata. Itu bukan obat tidur. Itu adalah kalimat terakhir yang akan didengarnya sebelum hidupnya berakhir. Hati Adelia hancur menjadi serpihan es. Suaminya, cinta hidupnya, pria yang ia percayai sepenuh hati, baru saja merencanakan pembunuhannya dengan ketenangan yang mengerikan. Perasaan marah, sedih, dan ngeri bercampur menjadi satu gejolak emosi yang hampir membuat Adelia berteriak. Namun, teriakan itu tertahan di tenggorokannya. Jika ia berteriak sekarang, Galih akan tahu bahwa ia sudah melihat semuanya, dan kemungkinan besar Galih akan datang ke kamar untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cara yang lebih brutal. Adelia tahu ia tidak bisa membuang waktu untuk menangis atau histeris. Ia harus bertindak. Otaknya, meskipun dipenuhi kepanikan, segera mengaktifkan mode bertahan hidup. Adelia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang secepat tabuhan drum. Ia harus turun, berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan menggagalkan rencana Galih. Tapi bagaimana? Jika ia menolak minum, Galih akan curiga. Jika ia membuangnya, Galih akan tahu. Ia harus mencari cara untuk menyingkirkan gelas itu tanpa Galih menyadarinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki lain dari lantai bawah. Itu Ibu Wati, ibu mertua Adelia. Ibu Wati muncul dari arah dapur, mengenakan piyama tidur dan jubah mandi. Sepertinya ia haus dan ingin minum sebelum tidur. Ibu Wati berjalan santai ke meja makan. Melihat kehadiran Ibu Wati, ide gila dan nekat langsung terlintas di benak Adelia. Sebuah rencana yang melibatkan risiko tinggi, tetapi mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Ibu Wati juga memiliki gelas minumannya sendiri di sana, gelas yang sama-sama berisi air bening. Adelia harus menukar gelasnya yang beracun dengan gelas Ibu Wati. Itu adalah pertaruhan yang kejam, tetapi dalam situasi hidup atau mati, naluri mempertahankan diri mengalahkan segala pertimbangan moral. Ia sudah tahu Galih dan Ibu Wati sering bersekongkol membicarakan aset dan warisannya. Siapa tahu Ibu Wati juga terlibat dalam rencana keji ini? Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Adelia melangkah menjauh dari jendela. Ia merapikan sedikit rambutnya, memaksakan wajahnya untuk terlihat tenang, meskipun di dalam hatinya sudah terjadi badai besar. Ia harus bergerak cepat, sebelum Galih kembali ke ruang makan atau sebelum Ibu Wati minum dari gelasnya sendiri. Adelia membuka pintu kamar dan berjalan menuruni tangga. Setiap langkahnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia berusaha membuat langkahnya terdengar normal, santai, seolah ia benar-benar baru saja terbangun dan teringat minuman favoritnya sudah disiapkan oleh sang suami tercinta. "Oh, Ibu," sapa Adelia dengan suara yang dipaksakan ceria saat ia mencapai anak tangga terakhir. "Belum tidur, Bu?" Ibu Wati menoleh, sedikit terkejut. Adelia." "Iya, Ibu haus sekali. Kenapa kamu belum tidur juga?" "Mau ambil minum sebentar, Bu?" "Galih tadi sudah menyiapkan minumanku," jawab Adelia sambil tersenyum tipis. Ia berjalan melewati Ibu Wati menuju meja makan. Ibu Wati kembali fokus pada gelasnya. Ia mengambil gelas air putihnya sendiri. Ini adalah momen yang sangat genting. Adelia harus bertindak sekarang. "Astaga, Bu, maaf," seru Adelia, tiba-tiba berpura-pura terpeleset di dekat meja. Tubuhnya sedikit oleng, dan dalam gerakan yang sangat cepat dan tertutupi oleh insiden, kecelakaan, itu, Adelia menukarkan posisi gelas kristal miliknya, yang beracun, dengan gelas milik Ibu Wati, yang tidak beracun. Gelas milik Adelia kini berada tepat di depan Ibu Wati, dan gelas Ibu Wati kini berada di tempat Adelia. Tidak ada yang tumpah, dan Galih tidak ada di sana untuk menyaksikannya. "Aduh, maaf, Bu, lantainya agak licin," kata Adelia, mengatur napasnya sambil memegang pinggulnya, berpura-pura kesakitan. Ibu Wati, yang tidak menyadari penukaran gelas itu sama sekali, sedikit jengkel dengan drama Adelia. "Makanya,
Kalau jalan lihat-lihat, Adelia. Sudahlah, ibu mau minum ini. Sudah sangat haus. Ibu Wati mengambil gelas yang baru saja ditukar Adelia, gelas kristal yang berisi racun yang disiapkan oleh Galih. Adelia berdiri membeku, hanya bisa menonton, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Permainan sudah dimulai, dan ia tidak bisa mundur lagi. Jika racun itu bekerja cepat, Ibu Wati mungkin akan roboh di tempat. Jika Ibu Wati teriak, Galih pasti akan muncul. Jantung Adelia berpacu sangat kencang, nyaris meledak. Ia menatap Ibu Wati yang kini mengangkat gelas ke bibirnya. Adelia berdiri kaku di samping meja makan, berpura-pura masih memegangi pinggulnya yang sakit akibat drama terplesetnya. Padahal, seluruh perhatiannya, seluruh saraf di tubuhnya, tertuju pada satu titik. Tangan Ibu Wati yang kini memegang gelas kristal, gelas yang beberapa menit lalu diisi dengan cairan mematikan oleh Galih. Adelia bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungnya, meskipun pendingin ruangan bekerja optimal. Ia sadar, 1 detik berikutnya bisa menentukan nasib 2 orang, bahkan mungkin 3, termasuk dirinya sendiri. Ibu Wati, yang terganggu oleh insiden kecil Adelia, mendengus pelan. Ia mengangkat gelas itu lebih tinggi, bersiap menyesap air dingin untuk memadamkan dahaganya. Bola mata Adelia tak berkedip, memantulkan bayangan gelas kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu ruang makan. Waktu terasa melambat, setiap gerakan Ibu Wati seolah diputar dalam gerak super lambat. Bibir Ibu Wati hampir menyentuh permukaan air. Tiba-tiba, Ibu Wati menghentikan gerakannya. Bukan karena curiga, melainkan karena ia melihat sesuatu di lantai, pecahan kecil dari remah makanan yang mungkin jatuh. Ibu Wati, yang terkenal sangat menjaga kebersihan, terganggu. Astaga, Adelia. Bersihkan itu nanti. Kamu ini ceroboh sekali, gerutu Ibu Wati, matanya fokus pada remah kecil di lantai. Penundaan sesaat itu memberikan Adelia waktu beberapa detik. Waktu yang ia manfaatkan untuk menarik napas yang terasa tertahan di dadanya. Namun, kengerian kembali menyerbu saat Ibu Wati mengembalikan perhatiannya pada gelas. Ibu Wati menyesuaikan posisi gelas di tangannya. Kali ini ia menatap isi gelas itu dengan pandangan yang lebih lekat, seolah ada sesuatu yang aneh. Adelia merasakan tenggorokannya tercekat. Apakah racunnya mengeluarkan aroma? Atau apakah racun itu meninggalkan lapisan tipis di dinding gelas yang luput dari pandangan Galih? Ibu Wati memiringkan gelas itu perlahan. Di bawah cahaya lampu yang tajam, air di dalamnya memang terlihat jernih, tetapi Ibu Wati tampak ragu. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, kerutan di dahinya semakin dalam. Kenapa air ini rasanya aneh ya? Gumam Ibu Wati, bukan pada Adelia, melainkan pada dirinya sendiri. Seperti ada kilau yang berbeda. Galih, yang pasti mendengar suara Ibu Wati, muncul tiba-tiba dari koridor. Ekspresi santainya langsung digantikan oleh kekhawatiran yang nyaris tak tertahankan. Ia melihat Ibu Wati memegang gelas kristal itu. Ada apa, Ibu? Kenapa belum diminum? Itu air putih biasa, Bu. Galih berusaha meyakinkan, nadanya sedikit terlalu keras, terlalu terburu-buru. Perkataan Galih justru membuat Ibu Wati semakin curiga. Ibu Wati memandangi Galih, lalu ke gelas di tangannya. Kehadiran Galih yang mendadak itu seolah menjadi pemicu bagi Ibu Wati. Ia tidak lagi melihat kilauan aneh pada air, melainkan sebuah pertanda bahaya dari tingkah laku anaknya sendiri. Kamu kenapa, Galih? Kenapa kamu terlihat panik? Apa ini memang bukan air putih biasa? Cecar Ibu Wati, suaranya naik 1 oktav, mencerminkan ketakutan yang mulai menjalar. Galih melangkah maju, tangannya terulur ke arah gelas. Tidak, Bu, jangan berpikir yang aneh-aneh. Minumlah, Bu. Ibu pasti hanya kelelahan. Melihat Galih berusaha merebut atau menyentuh gelas itu justru memicu reaksi yang sesuai dengan judul cerita, ketakutan. Ibu Wati, didorong oleh insting bertahan hidup dan kecurigaan mendalam terhadap anaknya sendiri, tiba-tiba menarik tangannya ke belakang. Rasa panik yang tak terbendung terlihat jelas di matanya. Ia yakin ada sesuatu yang tidak beres, dan tingkah laku Galih adalah konfirmasi terburuk. Tanpa pikir panjang, dengan jeritan yang tertahan antara terkejut dan marah, Ibu Wati langsung melempar gelas kristal itu ke lantai. Suara benturan keras gelas kristal yang pecah di lantai marmer, memecah kebisuan malam itu. Air bening bercampur dengan pecahan kaca, menyebar cepat di lantai ruang makan. Galih terpaku, matanya terbelalak melihat gelas yang ia yakini berisi ramuan mematikan itu kini hancur di lantai, bukan di tenggorokan Adelia. Wajahnya seketika pucat pasi. Rencana yang ia susun rapi, kini gagal total di depan mata ibunya sendiri. Adelia, yang selama ini menahan napas,
justru pura-pura terkejut dengan sangat meyakinkan. Ia berlari ke arah pecahan kaca, berteriak panik, "Astaga, Ibu, ada apa? Ibu baik-baik saja? Kenapa Ibu melempar gelas itu?" Drama yang diciptakan Adelia berhasil mengalihkan perhatian Gali dari kegagalannya, setidaknya untuk sesaat. Gali harus memilih, merespons drama Adelia atau mencoba mengendalikan Ibu Wati. "Tidak apa-apa, Adelia. Jangan dekati pecahannya." "Ibu, kenapa Ibu melakukan itu?" "Itu gelas kesayangan Adelia." Gali berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan yang dibuat-buat, menunjuk ke pecahan gelas, mengalihkan fokus dari isi gelas itu sendiri. Ibu Wati, yang masih gemetar, menunjuk balik ke Galih. "Kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam air itu, Galih?" "Ibu tidak bodoh. Ekspresimu, caramu mencoba menyentuh gelas itu. Kamu ingin meracuni siapa? Atau, apakah kamu mencoba meracuni Ibu?" Tuduhan Ibu Wati menembus hati Galih seperti belati. Galih tersentak. Ia tidak pernah menduga ibunya akan mencurigainya. Ibu Wati selalu menjadi sekutu, kaki tangan rahasia dalam setiap rencana keuangan mereka. "Ibu, astaga, Ibu pasti berhalusinasi. Aku hanya menyiapkan minuman untuk Adelia. Kenapa Ibu menuduhku seperti itu?" Galih berteriak, suaranya penuh kepalsuan. Pada saat itulah Adelia menyadari fakta mengerikan yang tak terbantahkan. Galih hanya ingin meracuni dirinya. Ibu Wati panik bukan karena ia tahu ada racun, melainkan karena ia curiga Galih mencoba meracuninya. Ini berarti Ibu Wati tidak mengetahui rencana racun spesifik malam ini, tetapi ia memiliki pengetahuan umum tentang Galih dan hal-hal buruk yang bisa dilakukannya. Atau, yang lebih mungkin, mereka berdua adalah sepasang serigala yang saling mencurigai. Adelia segera mengambil kesempatan dari kekacauan ini. Ia berjalan ke tengah ruangan, menghadapi Galih dan Ibu Wati yang kini saling menatap penuh curiga. "Cukup. Hentikan drama ini. Siapapun yang bertanggung jawab atas minuman itu, aku tidak peduli. Yang jelas, aku melihat dan mendengar semuanya," kata Adelia dengan suara yang tiba-tiba tegas dan dingin, menghentikan pertengkaran mereka. Galih dan Ibu Wati serentak menoleh ke arah Adelia, wajah mereka berdua memancarkan kengerian yang sama. Mereka tahu Adelia menyaksikan sesuatu. Adelia, apa yang kamu lihat?" tanya Galih, suaranya bergetar. "Aku melihatmu, Galih," jawab Adelia, menatap Galih tepat di mata. "Aku melihatmu menyiapkan minuman favoritku di meja makan. Dan aku melihat cairan bening yang kamu masukkan ke dalamnya. Aku melihatmu tersenyum ke atas seolah kamu telah menyelesaikan pekerjaan kotormu." Wajah Galih berubah dari pucat menjadi merah padam karena terkejut dan marah karena ketahuan. Ia tidak menyangka Adelia masih bangun dan menyaksikan adegan itu dari jendela. Ia panik mencari alasan. Itu vitamin. Adelia, Ibu, itu vitamin herbal yang dibelikan temanku dari luar negeri. Untuk membantunya tidur. Kenapa kalian berdua membuat drama ini?" Galih berbohong dengan putus asa, berharap Ibu Wati akan mendukungnya. Namun, Ibu Wati hanya menatapnya tajam. Ibu Wati tahu Galih berbohong. Bagaimanapun, mereka sering berbohong bersama. Adelia menggeleng, air mata mulai menggenang di matanya, bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membara. "Jangan menghinaku, Galih. Aku bukan anak kecil. Itu bukan vitamin. Dan bahkan jika itu vitamin, mengapa kamu harus bersembunyi seperti pencuri?" Melihat situasi sudah di luar kendali, Galih mencoba pendekatan lain, ancaman terselubung. "Aku sudah lelah. Aku mau tidur. Sebaiknya kalian berdua juga tidur. Urusan gelas pecah dan vitamin ini bisa kita bicarakan besok pagi dengan kepala dingin. Adelia, jangan memperbesar masalah sepele. Ibu, tolong jangan mengganggu Adelia lagi." Galih berbalik dan berjalan cepat menaiki tangga. Ia jelas ingin melarikan diri, merenungkan kegagalannya, dan menyusun strategi baru. Adelia tahu, ia tidak punya waktu sampai besok pagi. Besok pagi, mungkin ia sudah tidak bernyawa, atau mungkin Galih akan mengurungnya. Ini adalah kesempatan emas. Dengan Galih menjauh, dan Ibu Wati yang masih syok dan sibuk mencurigai Galih, Adelia harus bergerak. Ia harus mengumpulkan bukti. Meskipun Ibu Wati masih berdiri di sana, mengamati pecahan kaca, Adelia melangkah dengan hati-hati ke dekat tumpahan air dan pecahan gelas. Ia pura-pura mencoba membersihkan, namun sebenarnya ia mengamati. Racun itu telah bercampur dengan air dan sebagian diserap oleh lantai. Tetapi ada beberapa tetes yang masih menggumpal di sudut pecahan gelas yang lebih besar.
Dengan gerakan cepat yang tidak disadari Ibu Wati, Adelia mengeluarkan sapu tangan bersih dari saku celana tidurnya. Ia menyentuhkan sapu tangan itu ke bagian tumpahan air yang paling pekat, memastikan beberapa tetes cairan mencurigakan itu terserap sempurna. Ibu Wati terlalu sibuk dengan pikiran buruknya sendiri untuk memperhatikan gerakan kecil Adelia. Adelia, jangan sentuh itu. Biar pelayan yang membersihkan besok, tegur Ibu Wati. Iya, Bu. Aku hanya memastikan tidak ada yang terluka, jawab Adelia, sambil memasukkan sapu tangan yang kini menjadi bukti kunci itu ke saku celana tidurnya, menyembunyikannya di balik lapisan kain. Lebih baik ibu juga istirahat, kata Adelia, nadanya kini berubah menjadi sangat dingin. Mungkin ibu perlu berpikir, mengapa anak kesayangan ibu melakukan hal seperti ini di tengah malam. Adelia tidak menunggu jawaban Ibu Wati. Ia berbalik dan berjalan cepat menaiki tangga, langsung menuju kamarnya. Ia tidak peduli jika Galih masih ada di dalam. Ia hanya perlu ponselnya, koper kecil, dan pakaian seperlunya. Di dalam kamar, untungnya, Galih tidak ada. Kamar mandi berisik, Galih mungkin sedang mencoba meredakan ketegangan dengan mandi air panas. Ini adalah peluangnya. Adelia mengambil ponselnya, mengaktifkan mode diam. Ia harus menghubungi satu-satunya orang yang ia percayai sepenuhnya dan memiliki koneksi yang tepat. Mawar, sahabatnya, dan Bapak Eko, pengacara ulung yang pernah dikenalkan Mawar. Ia mengetik pesan singkat yang sangat spesifik kepada Mawar. Mawar, aku dalam bahaya besar. Nyawaku terancam oleh Galih dan Ibu Wati. Aku akan kabur sekarang. Tolong segera hubungi Bapak Eko. Katakan padanya untuk siapkan penyelidikan forensik dan keamanan. Bukti racun ada padaku. Segera. Adelia mengirim pesan itu. Tangannya gemetar, tetapi hatinya terasa sedikit lega. Ia telah memantik sumbu. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah melarikan diri tanpa terdeteksi. Ia menarik koper kecil dari bawah ranjang dan mulai memasukkan beberapa barang penting. Dokumen berharga, paspor, dan tentu saja, sapu tangan yang kini menjadi bom waktu bagi Galih dan Ibu Wati. Pintu kamar mandi terbuka. Galih keluar dengan handuk melilit pinggang. Ia tampak lebih tenang, tetapi matanya masih menyimpan kecemasan. Adelia, kamu mau kemana? Tanya Galih, melihat koper di tangan Adelia. Adelia menatap Galih, tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan kebencian. Aku mau pergi. Sepertinya rumah ini tidak lagi aman bagiku, Galih. Aku butuh udara segar. Aku butuh ketenangan. Tunggu. Kamu mau pergi kemana? Ini tengah malam, Adelia. Jangan bodoh. Kita bisa bicara besok. Galih mencoba mencegahnya, berjalan cepat ke arah Adelia. Adelia menarik napas terakhirnya di kamar itu. Tidak, Galih. Aku tidak bodoh. Aku mungkin bodoh karena mempercayaimu, tapi aku tidak akan sebodoh itu untuk mati karena minuman favorit yang kau buat dengan tanganmu sendiri. Sebelum Galih sempat bereaksi, Adelia sudah berbalik dan lari keluar kamar, menuruni tangga. Ia meninggalkan Galih yang hanya bisa berteriak dari atas. Adelia, jangan gila. Kembali. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Adelia mengabaikan teriakan Galih. Ia tahu Galih tidak akan berani mengejarnya dengan handuk melilit pinggangnya, dan ia sudah memberi jeda waktu yang cukup. Di lantai bawah, ia melihat Ibu Wati masih berdiri di sana, memandangi pecahan kaca dengan pandangan kosong. Adelia tidak berhenti, ia hanya mempercepat langkahnya menuju pintu depan. Adelia, kamu mau kemana? Malam-malam begini? Seru Ibu Wati, kini menyadari bahwa Adelia benar-benar akan pergi. Aku pergi mencari keadilan, Ibu, jawab Adelia dingin, tanpa menoleh. Adelia membuka pintu depan dan berlari keluar menuju mobilnya yang terparkir di garasi. Ia melompat masuk, mengunci pintu, dan menekan pedal gas sekuat tenaga. Ia harus cepat. Ia harus aman. Ia telah lolos dari maut, tetapi permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Mobil Adelia meluncur cepat membelah jalanan malam yang sepi, meninggalkan gerbang rumah mewah yang kini terasa seperti penjara berhiaskan racun. Ia tidak tahu kemana tujuannya. Yang penting adalah menjauh sejauh mungkin dari Galih dan Ibu Wati. Napasnya masih terengah-engah, bukan karena lari, tetapi karena shock dan adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Di kursi penumpang, koper kecil berisi dokumen dan sapu tangan, beracun, itu terasa seperti harta karun yang menyelamatkan nyawanya. Adelia mengemudi sambil sesekali melirik ponselnya, memastikan pesan kepada Mawar sudah terkirim dan terbaca. Di belakangnya, di rumah yang kini sunyi kembali setelah kepergian Adelia, kekacauan baru saja dimulai. Galih, yang baru saja mengenakan jubah mandi dengan tergesa-gesa,
berlari menuruni tangga. Teriakan terakhir Adelia, tentang minuman favorit yang ia buat, masih berdengung tajam di telinganya. Ia tahu, Adelia tidak hanya pergi, tetapi Adelia tahu segalanya. Galih mendapati Ibu Wati berdiri mematung di ruang makan, menatap nanar ke lantai yang kini dipenuhi pecahan kristal dan genangan air. "Ibu, apa yang terjadi? Kenapa Adelia pergi? Apa yang ibu katakan padanya?" desak Galih, mencengkeram lengan ibunya. Ibu Wati menepis tangan Galih dengan keras. "Seharusnya ibu yang bertanya padamu. Ada apa denganmu, Galih? Apa yang kamu masukkan ke dalam air itu? Dan kenapa kamu menuduhku berhalusinasi?" Keputusasaan membuat Galih kehilangan kendali. "Tidak ada apa-apa, Ibu. Itu hanya vitamin. Adelia hanya lelah dan paranoid. Tapi kenapa Ibu melempar gelasnya? Kenapa Ibu menakut-nakutinya sampai dia lari?" "Aku takut, Galih. Aku takut. Gelas itu terasa berbeda. Dan caramu memandangku saat aku memegangnya, caramu terburu-buru menyentuhnya, seolah kamu sedang mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi padaku." Ibu Wati berteriak histeris. Ibu Wati, sang dalang di balik banyak rencana keuangan keluarga, kini panik karena curiga bahwa ia sendirilah yang menjadi target. Galih menyadari kesalahannya. Ibu Wati mengira Galih mencoba membunuhnya. Galih lupa bahwa rasa curiga adalah mata uang paling berharga dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. "Ibu, dengarkan aku. Aku tidak mungkin meracuni Ibu. Aku hanya menyiapkan air untuk Adelia. Kenapa aku harus meracuni Ibu? Kita ada di tim yang sama." Galih berusaha meyakinkan, suaranya sedikit melunak, karena ia tahu ia membutuhkan Ibu Wati. "Tim yang sama? Lalu kenapa kamu memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam gelas Adelia? Kamu tahu dia satu-satunya orang yang bisa menandatangani dokumen pengalihan warisan itu. Jika dia mati mendadak, kita akan kesulitan mendapatkannya." Ibu Wati membalas, tanpa sengaja mengungkapkan motif kejahatan yang sebenarnya. Mendengar pengakuan Ibu Wati, Galih semakin frustrasi. Masalahnya bukan lagi apakah itu racun, tetapi siapa yang tahu dan siapa yang curiga. "Justru itu, Ibu. Racun ini tidak akan membunuhnya seketika. Ini racun yang bekerja lambat, Ibu. Hanya membuat sakit, bingung, seolah-olah dia sakit alami, sehingga dia akan menandatangani semuanya atas dasar kasihan padaku. Aku hanya ingin mempercepat prosesnya, Bu. Aku butuh uangnya sekarang." Galih akhirnya mengakui rencananya, tanpa menyadari bahwa Adelia telah lebih dulu mengungkap rencana itu. Ibu Wati terdiam, wajahnya berubah menjadi campuran lega karena ia bukan target utama, dan marah karena Galih tidak berbagi detail racun, bekerja lambat, itu dengannya. "Racun lambat? Tapi dia sudah pergi. Dia tahu. Dia bilang dia melihatmu dan mendengarmu." Ibu Wati mulai panik lagi. "Dokumen itu. Dia pasti membawa dokumen penting bersamanya. Cepat, Galih. Periksa kamarnya." Mereka berdua bergegas menaiki tangga. Galih langsung menuju ke lemari besi tersembunyi, tempat ia menyimpan beberapa salinan dokumen kunci yang perlu ditandatangani Adelia. Lemari itu kosong. Dokumen asli, yang seharusnya disimpan Adelia di laci khusus, juga hilang. Sial, dia pasti mengambilnya. Dia membawa semuanya. Galih membanting pintu lemari dengan keras. "Tenang. Dia hanya membawa kertas. Kertas bisa kita batalkan. Yang lebih penting sekarang, dia pasti sudah menghubungi seseorang. Siapa orang kepercayaannya? Mawar? Bapak Eko?" tanya Ibu Wati, otaknya yang licik mulai bekerja kembali. Mawar. Sahabatnya yang selalu menyuruhnya menuntut haknya. Dan Bapak Eko. Pengacara sialan yang pernah Mawar kenalkan untuk mengurus properti Adelia. Galih mencengkeram rambutnya. Saat itulah, ponsel Galih berdering. Nomor yang tidak dikenal. Galih ragu untuk mengangkatnya, tetapi Ibu Wati mendesak. "Angkat. Siapa tahu itu dia. Atau dari orang yang dia hubungi." Galih mengangkat panggilan itu, suaranya dipaksakan setenang mungkin. "Halo?" Suara di seberang terdengar profesional dan dingin. "Selamat malam, Bapak Galih. Saya Bapak Eko, pengacara dari firma hukum Laksamana. Saya menelepon atas permintaan klien saya, Nyonya Adelia. Beliau mengabarkan ada situasi darurat yang mengancam nyawanya dan meminta saya segera mengambil tindakan hukum." Wajah Galih seketika pucat pasi. Ia menoleh ke Ibu Wati, matanya dipenuhi kepanikan. Ibu Wati hanya bisa menahan napas. "Apa maksud Anda, Bapak Eko?" "Adelia hanya sedang marah-marah.
Ini masalah rumah tangga biasa, tidak perlu melibatkan hukum. Galih tergagap. Saya khawatir ini jauh dari masalah rumah tangga biasa, Bapak Galih. Nyonya Adelia telah menyerahkan bukti fisik kepada kami, dan juga telah mengajukan permohonan perlindungan dan gugatan cerai secara online beberapa menit yang lalu. Tim kami juga sedang dalam perjalanan ke rumah Anda untuk mengambil sampel sisa cairan yang tertinggal di lantai ruang makan. Saya sarankan, Bapak Galih, untuk tidak menyentuh atau membersihkan area tersebut. Itu akan dianggap sebagai upaya menghilangkan bukti kejahatan, ujar Bapak Eko dengan nada yang datar namun mengancam. Mendengar kata-kata itu, Galih menjatuhkan ponselnya. Gagal total. Mereka telah melangkah terlalu jauh. Adelia tidak hanya lari. Adelia menyerang balik dengan melibatkan hukum dan bukti fisik. Ibu Wati segera mengambil ponsel yang jatuh itu. Ia berteriak ke dalam speaker. "Hei, jangan berani-beraninya kalian mengancam anak saya. Adelia itu gila. Dia berhalusinasi. Tidak ada racun di rumah ini." Ibu Wati yang terhormat, suara Bapak Eko terdengar sangat tenang, membuat kemarahan Ibu Wati terasa sia-sia. Biarkan pihak berwajib yang membuktikan apakah ini halusinasi atau percobaan pembunuhan. Mohon kerjasamanya. Bapak Eko menutup telepon. Ibu Wati menatap Galih dengan amarah yang meledak-ledak. Ini semua salahmu. Racun lambat konyolmu itu. Seharusnya kamu menggunakan cara yang lebih cepat. Atau setidaknya lebih rapi. Sekarang kita harus bagaimana, Ibu? Pengacara itu tahu semuanya. Dia pasti punya buktinya. Galih benar-benar panik. Tenang. Kita masih punya waktu, kata Ibu Wati, mencoba mengambil alih komando. Pertama, cari Adelia. Dia tidak mungkin pergi jauh tanpa uang tunai dan kartu. Blokir semua rekening bank bersama. Dia tidak boleh punya akses. Sudah kublokir. Tapi dia punya rekening pribadinya yang tersembunyi. Aku tidak tahu PIN-nya. Sial. Kalau begitu, kita harus mengamankan sisa pecahan gelas itu. Dan botol racun itu. Kita harus membersihkan lantai sebelum mereka datang. Galih dan Ibu Wati segera beraksi. Galih berlari kembali ke ruang makan, mencari sisa-sisa pecahan gelas terbesar, sementara Ibu Wati dengan panik mengambil lap dan pembersih lantai dari dapur. Mereka berdua bekerja dengan tergesa-gesa, mengabaikan fakta bahwa sisa cairan sudah diserap oleh lantai. Mereka hanya mencoba menghilangkan bukti visual. Tepat ketika Ibu Wati sedang menyeka noda air terakhir dengan lap, sirene mobil yang pelan namun pasti mendekat mulai terdengar dari kejauhan. Wajah Galih dan Ibu Wati kembali pucat pasi. Mereka datang. Cepat, Galih. Buang botolnya. Buang lap ini, teriak Ibu Wati. Galih segera lari ke taman belakang, melempar botol kecil berisi sisa racun itu ke semak-semak. Sementara Ibu Wati memasukkan lap penuh sisa air itu ke dalam kantong plastik dan mencoba menyembunyikannya di bawah wastafel dapur. Mereka berdua kembali ke ruang tamu, berusaha terlihat tenang, jantung mereka berdebar kencang. Cahaya mobil polisi dan mobil sipil, kemungkinan tim Bapak Eko, membanjiri halaman rumah mereka. Ingat, Galih, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya sedang bertengkar. Dia yang berhalusinasi. Kita yang menjadi korban, bisik Ibu Wati, mencoba menanamkan alibi terakhir mereka sebelum pintu rumah diketuk dengan keras. Ketukan itu memutus semua harapan. Galih berjalan perlahan menuju pintu utama, membuka pintu itu, dan di hadapannya berdiri dua petugas polisi berseragam dan seorang pria berpakaian rapi, yang Galih yakini sebagai Bapak Eko. "Selamat malam, Bapak Galih," sapa Bapak Eko dengan senyum tipis yang menakutkan. "Kami datang untuk melakukan penyelidikan awal di lokasi kejadian. Dan kami membawa surat perintah pengamanan aset Nyonya Adelia, yang kini berada di bawah perlindungan hukum kami." Galih hanya bisa menelan ludah. Rencana Adelia, yang ia sebut drama, kini menjadi kenyataan yang jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Adelia telah membalas, dan ia baru saja membalas dengan sangat cepat dan sangat mematikan. Babak baru dalam pertarungan ini baru saja dimulai, dan Galih serta Ibu Wati sudah tertinggal jauh di belakang. Adelia menghentikan mobilnya di depan sebuah hotel butik yang terpencil, jauh dari pusat kota dan keramaian. Hotel ini dipilih oleh Mawar, sahabatnya, sebagai tempat persembunyian sementara yang paling aman. Begitu ia mematikan mesin mobil, getaran ponselnya menarik perhatian Adelia. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Galih, yang kini terasa menjijikan, dan satu pesan dari Mawar. Pesan Mawar berbunyi singkat, "Safe, Bapak Eko tunggu kamu di lounge hotel. Jangan khawatir, tempat ini sangat rahasia. Bukti itu kunci kita. Aku akan menyusul setelah subuh." Rasa lega yang besar membanjiri Adelia.
Ia telah mengambil langkah yang benar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adelia membawa koper dan kunci bukti, sapu tangan, dan berjalan masuk ke dalam lobi. Hotel itu tenang, dengan dekorasi kayu gelap yang memberikan kesan hangat sekaligus tersembunyi. Di sudut lounge, di balik deretan tanaman hias, duduklah seorang pria parubaya dengan tatapan tajam dan pakaian yang sangat rapi. Itu adalah Bapak Eko, pengacara yang namanya selalu didengung-dengungkan di kalangan pebisnis sukses sebagai sang penyelesai masalah. Adelia langsung mengenalinya. "Nyonya Adelia," sapa Bapak Eko, bangkit berdiri. Wajahnya menunjukkan profesionalisme yang tenang, tidak ada tanda-tanda terkejut atau panik melihat kedatangan kliennya di tengah malam dalam keadaan nyaris melarikan diri. "Ya, Bapak Eko. Saya Adelia," jawab Adelia, suaranya masih serak karena ketegangan yang baru saja dialaminya. Bapak Eko mengantar Adelia ke sebuah meja bundar. "Tidak ada waktu untuk berbasa-basi, Nyonya. Saya sudah menghubungi kepolisian sektor dan mengirim tim investigasi ke rumah Anda. Saya sudah memberikan peringatan keras kepada Bapak Gali dan Ibu Wati untuk tidak menghilangkan bukti. Sekarang, saya perlu bukti yang Anda bawa." Adelia membuka koper kecilnya. Ia mengeluarkan sapu tangan putih yang kini memiliki bercak basah yang sudah mulai mengering. Ia meletakkannya di atas meja. Ini adalah sampel dari cairan yang dituangkan Galih ke gelas saya. Saya harus menukarnya dengan gelas Ibu Wati, dan syukurlah Ibu Wati melemparnya sebelum sempat diminum. Jelas Adelia, suaranya menjadi lebih kuat saat ia menceritakan fakta kejahatan itu. Bapak Eko menatap sapu tangan itu dengan mata berbinar, seolah ia sedang melihat berlian langka. "Luar biasa, Nyonya Adelia. Keberanian Anda menukar gelas itu adalah tindakan yang heroik. Kami memiliki tim forensik yang sudah siap. Begitu sampel ini mereka terima, dalam waktu 24 jam kita akan mendapatkan identitas racunnya. Sekarang, saya akan kirimkan segera." Bapak Eko menelepon asistennya, memberikan instruksi yang sangat spesifik dan menggunakan kode-kode profesional yang tidak dimengerti Adelia, namun terdengar meyakinkan. Setelah panggilan itu selesai, Bapak Eko kembali fokus pada Adelia. "Sementara bukti dikerjakan, kita harus segera mengamankan aset. Saya sudah memblokir semua rekening bersama Anda dan Bapak Gali, tetapi Gali dan Ibu Wati pasti akan mencoba langkah balik. Mereka akan mencoba menguasai harta pribadi Anda. Saya butuh dokumen-dokumen yang Anda bawa." Adelia menyerahkan map tebal yang berisi sertifikat properti atas namanya sendiri, surat wasiat dari almarhum ayahnya, dan rekening investasi pribadinya yang selama ini ia sembunyikan dari Galih dan Ibu Wati. "Mereka tahu sebagian besar aset properti itu atas nama saya. Itulah mengapa mereka ingin saya menandatangani beberapa dokumen pengalihan yang aneh akhir-akhir ini," kata Adelia. Bapak Eko memeriksa dokumen-dokumen itu dengan teliti. Ia mengangguk puas. "Nyonya Adelia, Anda adalah wanita yang sangat cerdas. Menyembunyikan aset dan menyadari permainan mereka adalah langkah yang menyelamatkan Anda. Kami akan segera memulai aksi penarikan hukum." "Aksi penarikan?" tanya Adelia. "Ya, dalam hukum, ini adalah langkah agresif. Kita tidak hanya menunggu gugatan cerai disidangkan. Kita akan mengirimkan surat resmi yang meminta Bapak Gali dan Ibu Wati untuk mengosongkan aset yang secara hukum milik Anda, yang mereka kuasai. Ini termasuk rumah, mobil mewah yang mereka pakai atas nama Anda, bahkan beberapa fasilitas yang mereka nikmati." Bapak Eko menjelaskan bahwa strateginya adalah menciptakan kekacauan finansial yang ekstrim di pihak Gali dan Ibu Wati, menggunakan bukti percobaan pembunuhan sebagai dasar untuk mendapatkan restraining order terhadap aset. "Kita akan mengirimkan 3 surat sekaligus," jelas Bapak Eko, senyum tipisnya berubah menjadi senyum predator. "Pertama, surat permintaan cerai yang menuntut hak asuh penuh atas aset Anda. Kedua, surat perintah penarikan hak tinggal di rumah Anda, yang Anda beli sendiri. Dan ketiga, surat penarikan fasilitas, yang isinya adalah pembekuan semua kartu kredit dan pembatalan sewa mobil mewah yang selama ini Gali gunakan atas nama perusahaan Anda." Adelia terkejut mendengarnya. Ia tahu Gali menggunakan fasilitasnya, tetapi ia tidak menyadari betapa dalam akar ketergantungan finansial Gali padanya. "Gali tidak akan menyangka ini," ujar Adelia, sebuah rasa puas mulai muncul, menggantikan rasa takutnya. "Tentu saja tidak. Mereka menyangka Anda adalah istri bodoh yang akan mati perlahan. Kita akan buktikan bahwa istri yang mereka coba racuni adalah ratu yang akan menghukum mereka di istananya sendiri," tegas Bapak Eko. Selama hampir 2 jam, Adelia dan Bapak Eko menyusun semua detail. Adelia menjelaskan bagaimana Gali dan Ibu Wati secara rutin memanipulasi keuangannya, bagaimana mereka meremehkan karirnya, dan bagaimana mereka selalu membandingkannya dengan mantan pacar Gali yang kaya raya, Anita,
Sebuah detail yang membuat Adelia sadar bahwa rasa cemburu dan dendam masa lalu mungkin juga memainkan peran dalam rencana keji mereka. Di tengah diskusi serius itu, Mawar tiba. Mawar, dengan wajah cemas, langsung memeluk Adelia. Adelia, astaga, kamu tidak apa-apa? Aku tidak bisa membayangkan apa yang kamu hadapi. Aku sudah menghubungi Bapak Eko, dan dia bilang semuanya sudah diurus, kata Mawar, matanya berkaca-kaca. Aku baik-baik saja, Mawar. Berkat kamu dan Bapak Eko, jawab Adelia, merasa kekuatan Mawar sebagai sahabat adalah pilar yang tak tergantikan. Mawar memberikan informasi tambahan, aku tadi sempat menelepon rumah. Pelayan bilang ada polisi dan tim investigasi yang datang. Ibu Wati dan Galih panik luar biasa. Mereka sibuk membersihkan lantai sambil berteriak-teriak histeris. Mendengar konfirmasi ini, Adelia tersenyum miris. Kekacauan yang ia tinggalkan kini menjadi neraka pribadi bagi Galih dan Ibu Wati. Bapak Eko kemudian menjelaskan langkah selanjutnya. Nyonya Adelia, Anda aman di sini. Besok siang, kita akan mengadakan konferensi pers kecil. Kita tidak akan menyebut racun secara spesifik, tetapi kita akan mengumumkan bahwa gugatan cerai telah diajukan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya kriminal serius yang membahayakan nyawa Anda. Adelia terkejut. Konferensi pers. Ya. Kita perlu mendapatkan dukungan publik dan menekan Galih agar tidak bisa kabur. Reputasinya akan hancur total. Besok pagi, tim kami akan mencetak semua surat penarikan aset. Pengiriman surat-surat itu akan dilakukan oleh kurir khusus dan dikawal oleh pengawal pribadi saya, untuk memastikan Galih dan Ibu Wati tidak bisa mengabaikannya, ujar Bapak Eko. Bapak Eko kemudian menyerahkan kunci sebuah suite kepada Adelia. Anda harus beristirahat sekarang, Nyonya Adelia. Anda sudah melewati trauma yang sangat besar. Besok adalah hari yang panjang. Ingat, kita tidak hanya menuntut cerai. Kita menuntut keadilan sejati dan menghancurkan reputasi mereka hingga ke akar-akarnya. Adelia mengambil kunci itu. Rasa takutnya telah menguap, digantikan oleh tekad yang membara. Malam itu, ia tidak hanya selamat dari upaya pembunuhan, tetapi ia telah memulai pertempuran yang akan mengubahnya dari istri yang dimanipulasi menjadi wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri. Ia siap. Ia akan membalas setiap pengkhianatan dengan kekuatan hukum yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, rumah Galih dan Ibu Wati diselimuti keheningan yang tegang, berbeda total dengan kekacauan semalam. Lantai marmer ruang makan telah dibersihkan, tetapi aroma pembersih lantai yang tajam tidak mampu menghapus bau ketakutan dan kegagalan yang melekat. Galih dan Ibu Wati duduk di sofa ruang tamu, mencoba menyusun rencana darurat. Mereka telah menghabiskan sisa malam untuk menghubungi kenalan, mencari informasi tentang keberadaan Adelia, dan merangkai alibi. Kita harus tenang, Galih. Adelia hanya mengancam. Si Bapak Eko itu hanya menggertak. Dia tidak mungkin punya bukti racun. Kita sudah membersihkannya, ujar Ibu Wati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, meskipun matanya menunjukkan kantung mata dan wajahnya pucat pasi. Ibu, Adelia tidak main-main. Dia membawa surat-surat warisan itu. Dia bisa mengunci kita keluar dari properti yang ada atas namanya. Dan dia pasti sudah menceritakan kebohongan itu pada Mawar. Balas Galih, berjalan mondar-mandir. Ia mencoba mengakses rekening bersama, dan yang ia temukan hanyalah saldo nol dengan notifikasi pemblokiran hukum. Saat itulah, suara bel berbunyi keras, disusul dengan keributan di depan gerbang. Pelayan rumah, yang wajahnya tampak ketakutan, berlari masuk ke ruang tamu. Tuan Galih, Ibu Wati, ada kurir khusus di luar. Mereka dikawal oleh beberapa pria berpakaian hitam, terlihat seperti pengawal. Mereka memaksa memberikan surat dan bilang ini sangat mendesak. Galih dan Ibu Wati saling pandang. Jantung mereka kembali berdetak kencang. Mereka tahu ini bukan sekadar paket. Ini adalah balasan dari Adelia. Galih berjalan ke pintu dengan langkah ragu. Di luar gerbang, seorang kurir berjas rapi berdiri tegak, didampingi dua pria bertubuh besar. Kurir itu menyerahkan 3 amplop besar berlogo firma hukum Laksamana, ditujukan kepada Galih dan Ibu Wati. Terima kasih, Bapak Galih. Kami hanya memastikan surat ini sampai ke tangan Anda, kata kurir itu dengan nada tanpa emosi, lalu segera berbalik bersama para pengawalnya. Galih menutup pintu dan kembali ke ruang tamu, menjatuhkan amplop-amplop itu ke atas meja. Tangan Ibu Wati meraih amplop pertama yang tebal, ditujukan kepadanya. Amplop pertama, pemberitahuan gugatan cerai dan hak asuh aset. Ibu Wati merobek amplop itu, matanya bergerak cepat membaca isi dokumen tebal tersebut. Wajahnya seketika memerah karena amarah yang diikuti oleh keputusasaan. Adelia benar-benar gila.
Dia mengajukan gugatan cerai dan menuntut kerugian finansial yang sangat besar. Dia menuduhmu melakukan KDRT dan percobaan pembunuhan. Dia melampirkan salinan laporannya ke polisi. Ibu Wati hampir menjerit. Ini akan menghancurkan reputasimu, Galih. Galih merebut dokumen itu. Ia melihat klaim-klaim Adelia, yang secara akurat menyebutkan aset-aset yang dibeli menggunakan dana Adelia, termasuk rumah yang mereka tempati, dan menuntut kepemilikan penuh. Yang lebih parah, Adelia menuntut agar seluruh aset pribadi Galih dibekukan sebagai jaminan kerugian moral dan material. Amplop kedua, surat perintah pengosongan rumah dan penarikan hak tinggal. Galih membuka amplop kedua, ditujukan padanya. Isinya jauh lebih dingin dan birokratis. Ini adalah surat dari pengadilan, melalui kuasa hukum Adelia, yang menyatakan bahwa karena status kepemilikan mutlak Adelia atas properti yang mereka tempati, Galih dan Ibu Wati diberi waktu 48 jam untuk mengosongkan rumah tersebut. 48 jam. Ini lelucon. Kita tidak mungkin keluar dari rumah ini dalam 2 hari. Galih menggebrak meja. Baca lagi, Galih. Ini perintah pengadilan. Jika kita melawan, mereka bisa datang dengan polisi dan mengusir kita secara paksa. Rumah ini memang atas nama Adelia sejak awal. Kita hanya menumpang. Ibu Wati mulai menangis. Air mata buayanya yang biasanya hanya keluar untuk memohon pada Adelia kini tumpah karena ketakutan yang nyata. Amplop ketiga, pemberitahuan pembekuan dan penarikan fasilitas. Ibu Wati membuka amplop terakhir. Isinya adalah daftar fasilitas mewah yang mereka nikmati atas nama Adelia atau perusahaan Adelia. Mobilmu, Galih. Mobil sport mewah itu, yang selalu kamu pamerkan di depan teman-temanmu. Surat ini menyatakan bahwa sewa atas nama perusahaan Adelia akan dibatalkan efektif hari ini. Dan semua kartu kredit tambahan yang kamu pegang di bawah rekening, Adelia diblokir permanen. Bahkan kartu anggota Golf MU juga dibatalkan karena pembayarannya dari rekening investasi Adelia. Ibu Wati tak mampu menahan isaknya. Bagi Galih, hilangnya mobil sport dan keanggotaan klub golf adalah pukulan yang jauh lebih menyakitkan daripada ancaman penjara. Reputasinya sebagai pengusaha sukses dan suami kaya raya akan hancur seketika. Dia melakukan ini untuk mempermalukanku. Dia tahu kartu keanggotaan itu adalah segalanya bagiku. Galih berteriak, amarahnya meluap menjadi keputusasaan yang tidak terkontrol. Di tengah kekacauan itu, ponsel Galih berdering. Itu adalah salah satu rekan bisnisnya. Galih mengangkatnya dengan enggan. Halo? Galih, apa-apaan ini? Tiba-tiba ada berita viral tentang istrimu. Konferensi pers. Ada pengacara hebat, Bapak Eko, yang berbicara. Dia bilang istrimu hampir meninggal karena upaya kriminal di rumah tanggamu. Seluruh media sosial menyebut namamu. Kantor berita juga sudah mulai mengangkatnya. Ponsel Galih kembali jatuh ke sofa. Aksi penarikan hukum Adelia telah mencapai puncaknya, reaksi publik dan karma sosial. Di layar televisi ruang tamu yang tadinya mati, Ibu Wati segera menyalakannya. Tampilan berita breaking news muncul, menampilkan Bapak Eko yang berbicara dengan nada tegas di hadapan wartawan, didampingi oleh Mawar, yang wajahnya tampak sedih namun teguh. Bapak Eko, kami mengonfirmasi bahwa klien kami, Nyonya Adelia, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sangat serius, termasuk tindakan kriminal yang membahayakan nyawanya. Nyonya Adelia kini berada di bawah perlindungan hukum kami. Kami tegaskan, kami memiliki bukti fisik yang kuat. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan dan seluruh aset klien kami yang disalahgunakan oleh pihak lain akan segera ditarik kembali. Ibu Wati dan Galih hanya bisa menatap layar, menyaksikan kehancuran reputasi mereka terjadi secara real time. Komentar di layar televisi bergeser cepat. Suami macam apa itu? Sudah numpang, mau meracuni lagi. Hebat Adelia. Tinggalkan saja parasit-parasit itu. Semoga dipenjara seumur hidup. Galih terduduk lemas. Bukan hanya asetnya yang hilang, tetapi nama baiknya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah di lingkungan sosialita dan bisnis, kini hancur menjadi debu. Sementara Ibu Wati, yang selalu sombong dan meremehkan Adelia sebagai wanita polos, kini harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang ia anggap remeh itu adalah ratu catur yang baru saja mematikan raja dan ratu di papan permainannya. Kita harus menghubungi pengacara kita. Sekarang, teriak Ibu Wati, panik. Pengacara siapa, Ibu? Semua kenalanku adalah teman Galih. Mereka tidak akan mau membela Galih yang sekarang dicap sebagai suami peracun. Jawab Galih, menutupi wajahnya dengan tangan. Mawar, sahabat Adelia, kini muncul di layar TV,
suaranya terdengar tulus. Adelia adalah wanita yang sangat kuat dan brilian. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Kami tidak akan membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Kata-kata Mawar seperti jarum yang menusuk Galih. Ia tahu, Mawar adalah alasan mengapa Adelia akhirnya berani bertindak, dan kini Mawar menjadi pahlawan yang disanjung media. Kekalahan mereka sudah di depan mata. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah Adelia kabur, mereka kehilangan aset, tempat tinggal, fasilitas, dan reputasi. Semua karena satu gelas yang dilempar, dan satu sapu tangan yang diselamatkan. Galih dan Ibu Wati hanya bisa meratap, menyadari bahwa karma sosial yang mereka tabur kepada Adelia kini berbalik menyerang mereka 10 kali lipat lebih kuat. Mereka harus segera mencari tempat tinggal baru, pengacara yang bersedia, dan yang paling sulit, cara untuk menghadapi sorotan media yang kejam. Waktu 48 jam yang diberikan dalam surat perintah pengosongan rumah kini, terasa seperti pedang Damocles yang menggantung di atas kepala Galih dan Ibu Wati. Mereka menghabiskan waktu tersisa dalam 2 hari itu dalam kekacauan yang terorganisir. Galih berusaha mati-matian mencari pengacara lain, tetapi setiap firma yang dihubunginya menolak dengan sopan. Mereka tidak ingin berurusan dengan kasus yang sudah menjadi racun publik. Sementara itu, Ibu Wati sibuk menelepon kerabat dan teman-teman lama, memohon bantuan dan simpati, tetapi yang ia dapatkan hanyalah suara dingin dan janji-janji kosong. Di mata publik, Galih dan Ibu Wati telah menjadi simbol dari keserakahan dan pengkhianatan. Berita tentang suami peracun dan mertua komplotan terus mendominasi media sosial. Bahkan beberapa acara talk show mulai membahas kasus ini, menyoroti keberanian Adelia. Pada hari kedua, tepat pukul 14, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Galih dan Ibu Wati belum berkemas dengan benar. Mereka terlalu syok dan sibuk mengurus masalah hukum fiktif mereka. Mereka yakin Adelia, yang mereka kenal penakut, akan mengurungkan niatnya di menit-menit terakhir. Adelia tidak akan sekejam itu, Galih. Dia hanya ingin kita minta maaf. Dia hanya ingin kita memohon kembali, bisik Ibu Wati, mencoba menenangkan dirinya sambil menyesap teh tanpa gula. Ia tidak berani minum apapun yang dibuat di rumah. Namun, kepercayaan palsu Ibu Wati segera runtuh. Tepat pukul 14.05, suara deru beberapa mobil besar dan klakson dari luar gerbang memecah kesunyian. Kali ini bukan polisi, melainkan tim eksekusi dari firma hukum Laksamana yang dipimpin langsung oleh Bapak Eko. Galih melihat melalui jendela. Di luar, berjejer 3 mobil van besar bertuliskan jasa pengangkutan, dikawal oleh beberapa pengawal berbaju hitam, dan yang paling mencolok, ada sebuah mobil derek besar yang sudah siap siaga. Pintu rumah diketuk dengan sangat keras. Galih, dengan sisa keberaniannya, membuka pintu. Di hadapannya berdiri Bapak Eko, yang wajahnya tampak tanpa ekspresi, memegang map tebal. "Selamat siang, Bapak Galih. Kami datang untuk melaksanakan perintah pengosongan yang telah kami kirimkan 48 jam yang lalu," ujar Bapak Eko dengan nada datar. "Saya membawa surat perintah pengosongan dari pengadilan dan surat kuasa penuh dari Nyonya Adelia untuk melakukan penyitaan dan pengamanan barang-barang miliknya. Anda tidak bisa melakukan ini. Ini melanggar hak asasi kami. Kami belum siap. Adelia tidak berhak melakukan ini," teriak Galih, panik. Bapak Eko tidak menghiraukan teriakan Galih. Ia menyerahkan dokumen itu ke Galih. "Tenggat waktu sudah habis, Bapak Galih. Dan hak asasi Anda sudah berakhir ketika Anda mencoba meracuni klien saya. Tim saya akan masuk sekarang." Bapak Eko memberi isyarat. Timnya segera masuk. Mereka bukan petugas yang kasar, tetapi mereka bekerja sangat efisien dan profesional. Mereka langsung mengamankan barang-barang yang secara hukum milik Adelia, atau barang yang dibeli dengan dana dari rekening pribadi Adelia. Ibu Wati muncul dari dalam, wajahnya dipenuhi amarah. "Keluar kalian semua, ini rumah kami, kalian tidak punya hak." "Maaf, Ibu Wati. Tapi berdasarkan bukti pembelian dan kepemilikan yang sah, properti ini dan isinya yang tercantum dalam daftar ini adalah milik Nyonya Adelia," jelas Bapak Eko. Tim eksekusi mulai bekerja. Mereka pertama-tama menuju ke garasi. Galih mencoba menghalangi mereka. "Jangan sentuh mobilku. Itu mobil pribadiku," teriak Galih. Mobil sport itu dibeli melalui fasilitas kredit atas nama perusahaan properti Nyonya Adelia, dan cicilannya dibayar dari rekening pribadi beliau. "Karena sewa sudah dibatalkan, mobil ini harus dikembalikan," kata salah satu petugas eksekusi, tanpa basa-basi. Mobil derek yang sudah menunggu di luar langsung bekerja. Dalam waktu 5 menit, mobil sport kesayangan Galih sudah terangkat dan dibawa pergi, meninggalkan Galih yang hanya bisa menyaksikan kehancuran simbol statusnya di depan mata. Ia meraung, merasa sangat terhina.
Di dalam rumah, penyitaan berlanjut. Barang-barang antik dan perabotan mahal yang dibeli Adelia sebelum menikah, yang selama ini dicaci maki oleh Ibu Wati sebagai barang jadul, kini diangkut dengan hati-hati. Lukisan-lukisan berharga koleksi Adelia diturunkan dari dinding. Bahkan perhiasan keluarga Adelia yang tersimpan di brankas ikut dibawa, karena Gali dan Ibu Wati tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan. Ibu Wati histeris. Ia melihat tim eksekusi mendekati lemarinya. Jangan sentuh tas-tas saya. Itu tas-tas mahal saya. Saya yang membelinya. Maaf, Ibu Wati. Dalam daftar penarikan fasilitas, ada beberapa tagihan kartu kredit yang belum lunas yang dibayarkan dari rekening Nyonya Adelia sebelum pemblokiran. Tas-tas mewah ini disita sementara sebagai jaminan pelunasan utang yang Bapak Gali dan Anda tinggalkan, jelas Bapak Eko. Ibu Wati mencoba mempertahankan tas Hermes imitasi yang ia beli di luar negeri, tetapi sia-sia. Pengawal itu dengan sopan mengambil tas-tas itu dari tangannya. Puncak kehinaan terjadi ketika salah satu petugas eksekusi mencabut meteran Wi-Fi dan memutus saluran TV berlangganan. Fasilitas kecil yang selama ini dianggap remeh, kini lenyap seketika. Bapak Gali dan Ibu Wati. Dalam waktu 3 jam ke depan, seluruh barang milik Nyonya Adelia akan diangkut. Kami sarankan Anda sudah meninggalkan rumah sebelum pukul 18, ujar Bapak Eko, nadanya masih tenang. Galih melihat ke sekeliling rumah yang kini terasa kosong. Hanya tersisa perabotan murah milik Galih dan beberapa barang pribadi Ibu Wati yang sudah lusuh. Ia merasa lumpuh, dikalahkan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Ibu Wati segera mengangkatnya, berharap itu adalah bantuan. Halo? Ibu Wati? Ini Tika, dari kompleks sebelah. Ibu, ada apa ini? Kenapa ada mobil polisi dan mobil derek di depan rumahmu? Mobil Gali di bawah. Tetangga-tetangga semua merekam. Kamu dan Gali dituduh meracuni Adelia? Astaga, ini memalukan sekali, Bu. Ibu Wati menjatuhkan telepon itu lagi. Bukan hanya aset yang hilang, tetapi aib mereka terekspos langsung di depan para tetangga dan komunitas sosial mereka. Gali berteriak frustrasi dan menendang kursi kosong di dekatnya. Ia tahu, momen penyitaan ini akan segera menjadi konten viral di seluruh platform media sosial. Kehancuran reputasinya sudah sempurna. Bapak Eko hanya berdiri di sana, mengawasi semua proses dengan tenang. Ia tidak menunjukkan belas kasihan, karena ia tahu betapa kejamnya perlakuan Galih dan Ibu Wati terhadap Adelia. Saya sarankan Anda segera berkemas, Bapak Galih. Waktu terus berjalan, kata Bapak Eko, lalu berjalan keluar, meninggalkan Galih dan Ibu Wati di rumah yang kini terasa dingin, kosong, dan tidak lagi menjadi milik mereka. Mereka harus menerima kenyataan pahit. Dalam 48 jam, mereka beralih dari penguasa rumah mewah menjadi pengemis yang harus mengungsi, dihukum bukan hanya oleh hukum, tetapi juga oleh karma sosial yang kejam. 3 minggu berlalu sejak insiden penyitaan. Gali dan Ibu Wati terpaksa mengungsi ke sebuah apartemen studio kecil yang disewa dengan sisa uang tunai yang mereka miliki. Kehidupan mereka berubah total. Gali, yang dulunya adalah pengusaha arogan dengan mobil mewah, kini menjadi pengangguran yang dihantui utang dan cercaan publik. Ibu Wati, sang ratu sosialita, kini bersembunyi di balik tembok apartemen, malu menghadapi siapapun. Media terus memberitakan kasus mereka, menggerogoti sisa-sisa reputasi yang mereka miliki. Hari ini adalah hari yang dinantikan Adelia, sidang perdana gugatan cerai di pengadilan agama. Adelia tiba di pengadilan didampingi oleh Bapak Eko dan Mawar. Adelia tampil tenang, mengenakan setelan bisnis berwarna gelap yang memancarkan aura profesionalisme dan kekuatan. Ia tidak lagi tampak seperti istri penurut yang dimanipulasi. Ia adalah seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Di sisi lain, Gali dan Ibu Wati tiba dengan penampilan yang jauh berbeda. Gali tampak kusut, matanya cekung karena kurang tidur. Ibu Wati terlihat tegang dan terus-menerus menutupi wajahnya dari sorotan kamera wartawan yang sudah menunggu. Mereka didampingi oleh seorang pengacara muda yang terlihat kurang berpengalaman, satu-satunya yang bersedia mengambil kasus, suami peracun, ini. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media dan beberapa aktivis perlindungan perempuan yang bersimpati pada kasus Adelia. Ketika Adelia dan Gali berhadapan, tatapan Adelia dingin, penuh kekecewaan, sementara tatapan Gali dipenuhi amarah bercampur keputusasaan. Sidang dimulai dengan pembacaan tuntutan dari pihak Adelia oleh Bapak Eko. Bapak Eko tidak hanya menuntut perceraian, tetapi juga ganti rugi material dan moral yang sangat besar, serta larangan bagi Gali untuk mendekati Adelia dan asetnya. Pengacara Gali berusaha membela diri,
mengklaim bahwa semua tuduhan racun dan percobaan pembunuhan hanyalah karangan Adelia yang mengalami gangguan mental akibat tekanan pernikahan. Yang Mulia, ujar pengacara Galih, klien kami adalah korban fitnah. Nyonya Adelia tidak dapat memberikan bukti yang sah selain sapu tangan kotor yang diklaim mengandung racun. Sampel itu bisa saja terkontaminasi atau dimanipulasi. Tidak ada saksi mata yang melihat Tuan Galih menuangkan racun, hanya spekulasi dari Nyonya Adelia yang cemas. Saat itulah, Bapak Eko meminta izin untuk memutar sebuah video di ruang sidang. Ruangan seketika hening. Yang Mulia, kami tidak hanya bergantung pada sapu tangan. Meskipun hasil uji forensik sudah kami lampirkan yang membuktikan adanya jejak zat berbahaya dalam sampel tersebut. Kami juga memiliki bukti yang menunjukkan motif kejahatan yang sebenarnya. Video itu diputar. Itu adalah rekaman CCTV yang diambil oleh tim Bapak Eko saat melakukan penyitaan dari hard drive tersembunyi yang diamankan dari rumah Adelia. Rekaman itu bukan hanya menunjukkan Ibu Wati dan Galih membersihkan pecahan gelas, tetapi juga mencakup percakapan mereka saat panik. Suara Galih terdengar jelas. Racun ini tidak akan membunuhnya seketika. Ini racun yang bekerja lambat, Ibu. Hanya membuat sakit, bingung, seolah-olah dia sakit alami, sehingga dia akan menandatangani semuanya atas dasar kasihan padaku. Aku hanya ingin mempercepat prosesnya, Bu. Dan suara Ibu Wati, dia pasti mengambilnya. Dia membawa dokumen penting bersamanya. Cepat, Galih. Periksa kamarnya. Ruang sidang gempar. Galih dan Ibu Wati membeku di tempat duduk mereka. Rekaman itu adalah pengakuan langsung. Itu membuktikan bahwa rencana pembunuhan itu ada, dan motifnya jelas, memanipulasi Adelia agar menyerahkan asetnya. Setelah kegemparan mereda, Bapak Eko kembali berbicara. Bukti ini, Yang Mulia, menunjukkan adanya perencanaan kejahatan. Tapi mengapa aset Adelia begitu berharga bagi mereka? Inilah rahasia yang selama ini disembunyikan Adelia dari Galih dan Ibu Wati. Bapak Eko meminta Adelia untuk maju. Adelia berdiri dengan tegak, mengambil mikrofon. Selama 5 tahun menikah, saya selalu diremehkan. Galih dan Ibu Wati selalu menganggap saya sebagai istri sederhana yang hanya mengurus rumah dan sesekali bekerja di kantor kecil. Mereka selalu membandingkan saya dengan mantan kekasih Galih yang disebut-sebut kaya raya dan brilian. Mereka mengira mereka telah menikah dengan wanita yang bodoh dan polos. Adelia berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Galih dan Ibu Wati, yang kini menunduk malu. Galih dan Ibu Wati tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat saya bekerja bukanlah perusahaan kecil, melainkan perusahaan holding group yang menaungi berbagai proyek properti besar di Jakarta. Saya bukan hanya seorang staf biasa. Saya adalah pemilik saham mayoritas sekaligus Chief Executive Officer, CEO, dari perusahaan itu, ungkap Adelia. Pengungkapan itu menghantam ruang sidang seperti petir. Galih mendongak, matanya membelalak tak percaya. Ibu Wati terperangah, mulutnya terbuka. Mereka selalu meremehkan Adelia, mengira pekerjaannya hanyalah hobi kecil. Semua properti, termasuk rumah yang kami tinggali, dibeli menggunakan dana pribadi saya. Sertifikat atas nama saya, karena saya tidak ingin mengombinasikannya dengan aset Galih yang seringkali bermasalah. Saya menjaga rahasia ini, berharap Galih mencintai saya apa adanya, bukan karena kekayaan saya. Namun, Galih dan Ibu Wati tidak hanya serakah. Mereka buta. Mereka tidak pernah melihat nilai saya yang sebenarnya, hanya melihat uang yang bisa mereka rampas. Mereka merencanakan kejahatan terhadap seorang CEO yang kekayaannya jauh melampaui imajinasi mereka. Uang yang mereka cari, yang ada di rekening saya, hanyalah sebagian kecil dari total aset perusahaan yang saya miliki. Bapak Eko mengakhiri sesi pengungkapan itu. Dengan bukti rencana kejahatan dan pengungkapan aset ini, Yang Mulia, jelas bahwa perkawinan ini didasarkan pada penipuan, pengkhianatan, dan percobaan pembunuhan. Kami meminta majelis hakim untuk segera mengabulkan gugatan cerai, menetapkan larangan mendekat, dan menyita seluruh aset Galih sebagai ganti rugi atas kejahatan yang dilakukannya. Sidang ditunda. Galih dan Ibu Wati diseret keluar oleh pengacara mereka, wajah mereka hancur. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan harta Adelia, mereka baru saja menyadari bahwa wanita yang mereka coba racuni adalah seorang miliarder yang statusnya jauh di atas mereka. Penyesalan dan amarah bercampur menjadi racun baru di hati Galih dan Ibu Wati. Kabar tentang sidang perdana Adelia dan pengakuan mengejutkan bahwa ia adalah seorang CEO miliarder segera menyebar luas. Galih dan Ibu Wati kini tidak hanya dicap sebagai kriminal, tetapi juga sebagai parasit yang bodoh. Mereka dihina karena meremehkan berlian di depan mata mereka. Tekanan publik dan hukum terasa mencekik. Setelah sidang ditunda,
Gali dan Ibu Wati kembali ke apartemen studio mereka dalam keadaan hancur lebur. Ibu Wati menangis terseduh-seduh, bukan karena penyesalan, melainkan karena malu yang tak tertahankan. Kita sudah selesai, Galih. Kita sudah habis. Siapa yang akan membantu kita sekarang? Kita tidak punya apa-apa lagi. Ratap Ibu Wati sambil memukuli bantal sofa yang sudah usang. Gali duduk di lantai, wajahnya menengadah ke langit-langit. Tidak, Bu. Belum selesai. Kita masih punya satu kartu. Satu-satunya orang yang mungkin masih punya kekuatan dan uang untuk membantu kita. Ibu Wati berhenti menangis dan menatap Galih. Siapa? Teman-temanmu semua sudah menjauh. Kerabat kita juga sudah menganggap kita aib. Anita, Bu, bisik Galih, menyebut nama yang sering ia gunakan untuk menyindir Adelia. Anita, mantan kekasihku. Ingat? Dia yang selalu ibu puji-puji karena kekayaannya dan koneksinya. Dia sudah berhasil di luar negeri. Dia pasti punya uang tunai dan pengacara yang lebih baik daripada si Bapak Eko itu. Selama bertahun-tahun, Gali dan Ibu Wati selalu membandingkan Adelia dengan kesuksesan Anita, menggunakan nama Anita sebagai senjata untuk merendahkan Adelia. Ironisnya, kini Anita adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi, apakah Anita akan mau membantu kita? Bukankah kita sudah lama putus kontak? Tanya Ibu Wati, sedikit ragu. Aku akan meyakinkannya. Aku akan katakan padanya betapa menderitanya aku karena ulah Adelia. Anita selalu mencintaiku, Bu. Dia pasti akan merasa kasihan dan membantu mantan kekasihnya yang sedang terpuruk. Kata Gali penuh keyakinan palsu, berusaha membangkitkan harga dirinya yang hancur. Gali segera mencari kontak lama Anita. Setelah beberapa jam, ia berhasil menemukan akun media sosial Anita yang jarang aktif. Gali mengirimkan pesan memohon, menceritakan versi ceritanya yang terdistorsi, di mana ia adalah korban fitnah keji dari Adelia yang ternyata gila kekuasaan dan mencoba menjebaknya dengan tuduhan palsu. Beberapa jam kemudian, ponsel Gali berdering. Nama Anita muncul di layar. Gali segera mengangkatnya, wajahnya dipenuhi harapan. Halo, Anita? Astaga, syukurlah kamu mengangkatnya. Kamu pasti sudah tahu berita-berita konyol itu. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Galih memohon dengan suara yang dilemahkan. Suara Anita di seberang telepon terdengar profesional, namun dingin. Aku tahu beritanya, Galih. Aku sudah membaca setiap artikel dan menonton konferensi pers pengacara istrimu. Dan aku harus mengatakan, aku terkejut. Tolong, Anita. Kamu harus percaya padaku. Adelia itu penipu. Dia sakit mental. Aku adalah korban dari permainannya. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ada keheningan panjang dari pihak Anita. Ketika Anita berbicara lagi, nadanya berubah menjadi sinis. Kamu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu? Galih, kamu melupakan siapa aku, ya? Aku masih ingat caramu memanipulasiku dulu. Bagaimana kamu mencoba mengambil proyek milik ayahku dengan segala cara kotor. Kamu selalu haus kekayaan dan kekuasaan, Galih. Aku tidak percaya kamu. Sedikit pun. Pernyataan Anita menghantam Gali lebih keras daripada pukulan Bapak Eko di sidang. Ibu Wati, yang mendengarkan di dekatnya, terkesiap. Tunggu, Anita. Aku ibunya Galih. Kami hanya memujamu sebagai panutan. Kami tidak bermaksud jahat padamu. Ibu Wati mencoba menyela, menggunakan taktik rayuan lamanya. Ibu Wati, balas Anita dengan suara tegas. Saya ingat betapa Anda selalu meremehkan saya karena tidak selembut Adelia, dan karena saya terlalu ambisius. Dan Galih, dia meninggalkan saya karena menurutnya saya terlalu sibuk dan tidak bisa memberinya kenyamanan rumah tangga seperti Adelia. Jadi, sekarang kalian terpuruk dan kalian datang memohon bantuan pada wanita yang kalian campakan dan gunakan sebagai standar merendahkan Adelia. Galih hanya bisa menelan ludah. Tetapi, kami butuh uangmu. Kami butuh pengacara. Kamu kan kaya raya sekarang, Anita. Kata-kata Galih yang belak-belakan tentang uang membuat Anita tertawa hampa. Kaya? Ya, aku kaya. Tapi kamu tahu rahasia kecil kita, Galih? Aku memang berhasil di karierku, tapi aku tidak sekaya yang kalian dengar. Semua aset dan koneksi yang kalian banggakan tentang diriku dulu, semuanya berasal dari ayahku. Dan setelah kita putus, ayahku memutus semua jalur itu. Pengakuan Anita membuat Galih dan Ibu Wati terkejut luar biasa. Selama ini, mereka memuja Anita sebagai dewi kekayaan, tanpa menyadari bahwa itu adalah fata morgana.
Dan tahukah kamu siapa yang membantuku keluar dari masalah keuangan setelah ayahku meninggal? Galih? Orang yang memberiku kesempatan kedua dalam bisnis? Adelia, ungkap Anita dengan penekanan yang kuat. Galih dan Ibu Wati terdiam. Mustahil. Adelia? Ya, Galih. Adelia. Aku bertemu dengannya di sebuah konferensi bisnis beberapa tahun lalu. Dia mengenaliku sebagai mantan kekasih suaminya, tapi dia tidak menyimpan dendam. Dia melihat potensi pada diriku dan menginvestasikan modal besar di perusahaanku, di bawah nama perusahaan holdingnya. Dia adalah bosku, Galih. Dia adalah sumber kekayaanku. Wanita yang kau coba racuni adalah wanita yang memberiku kehidupan baruku. Pengakuan itu menghancurkan sisa-sisa harapan Galih dan Ibu Wati. Wanita yang mereka gunakan sebagai standar perbandingan, ternyata adalah anak didik dan mitra bisnis Adelia. Jadi, ketika kamu membandingkan Adelia denganku, kamu sebenarnya membandingkannya dengan anak perusahaannya sendiri. Dan sekarang, kamu ingin aku, yang berutang budi besar pada Adelia, untuk melawan bosku dan menyelamatkanmu? Maaf, Galih. Tapi aku tidak bodoh lagi. Aku tidak akan membantumu. Justru sebaliknya. Aku akan bersaksi di pengadilan tentang betapa busuknya kamu dan Ibu Wati di masa lalu. Aku akan membantu Adelia memenangkan kasus ini, demi keadilan dan demi utang budi yang tak terbayar. Tutup Anita, dan sambungan telepon diputus. Ponsel itu terlepas dari tangan Galih, jatuh ke lantai. Harapan terakhir mereka telah musnah, dan ironis situasinya terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Mereka tidak hanya dikalahkan, mereka dikalahkan oleh bayangan palsu yang mereka ciptakan sendiri. 2 minggu berlalu, membawa Galih dan Ibu Wati ke babak akhir persidangan. Tekanan dari media dan kehancuran finansial telah menguras habis energi dan mental mereka. Mereka tiba di ruang sidang dengan tatapan kosong, seolah sudah pasrah menerima nasib. Pengacara muda yang mendampingi mereka terlihat semakin cemas. Tahu bahwa pertarungan ini sudah mustahil untuk dimenangkan. Di sisi lain, Adelia duduk tegak, ditemani oleh Bapak Eko. Ia tidak lagi menunjukkan kesedihan, hanya ketegasan seorang pemimpin yang menuntut keadilan. Mawar dan kini, secara mengejutkan, Anita, mantan kekasih Galih, turut hadir, duduk di barisan pendukung Adelia, siap memberikan kesaksian. Sidang dibuka. Setelah formalitas, majelis hakim meminta Bapak Eko untuk menyajikan bukti tambahan. Bapak Eko maju dengan penuh percaya diri. Yang mulia, pada sidang ini, kami akan menghadirkan saksi yang akan menguatkan motif kejahatan, yaitu Ibu Anita, ujar Bapak Eko. Anita maju ke kursi saksi. Penampilannya yang elegan dan profesional membuat Galih dan Ibu Wati semakin merasa terhina. Anita tidak menatap Galih atau Ibu Wati, fokusnya hanya pada majelis hakim. Anita bersaksi dengan tenang. Ia mengonfirmasi perannya sebagai rekan bisnis Adelia yang sukses berkat investasi awal dari perusahaan Adelia. Kemudian, ia menceritakan tentang masa lalunya dengan Galih. Galih adalah pria yang sangat haus uang. Dia selalu mengukur harga diri dari seberapa mewah barang yang ia miliki. Ketika ia bersama saya, ia mencoba segala cara untuk mendapatkan akses ke jaringan dan uang ayah saya. Setelah kami berpisah, saya mendengar dia selalu merendahkan istrinya, Nyonya Adelia, dengan membandingkannya dengan kesuksesan palsu yang ia anggap saya miliki. Jelas Anita. Galih tidak mencintai Nyonya Adelia. Dia hanya melihat Adelia sebagai sarana untuk mendapatkan kenyamanan finansial. Kesaksian Anita menutup celah pertahanan Galih, menghancurkan klaim bahwa Galih adalah suami yang mencintai istrinya. Namun, klimaks sebenarnya terjadi ketika majelis hakim memberikan kesempatan terakhir kepada Galih dan Ibu Wati untuk memberikan pernyataan. Ibu Wati berdiri lebih dulu. Ia tidak lagi berteriak atau histeris, melainkan berbicara dengan suara yang penuh penyesalan, namun bukan penyesalan atas kejahatan, melainkan penyesalan atas kegagalan mereka. Yang mulia, saya mengakui bahwa saya sering meremehkan Adelia. Saya terlalu fokus pada kekayaan luar yang bisa dilihat orang, dan saya ingin anak saya mendapatkan itu. Saya mendorong Galih untuk mencari cara agar aset Adelia bisa dinikmati oleh keluarga kami. Saya terlalu serakah. Saya sangat menyesali bahwa kami meremehkan Adelia dan tidak tahu seberapa kaya dia sebenarnya, ujar Ibu Wati, meneteskan air mata. Air matanya adalah air mata penyesalan karena memilih target yang salah. Giliran Galih. Ia maju dengan langkah gontai. Ia menatap Adelia, dan untuk pertama kalinya, Galih melihat istrinya yang dulu bukan sebagai mangsa, melainkan sebagai musuh yang tak terkalahkan. Saya mengakui niat saya. Yang mulia, Galih memulai, suaranya pecah. Saya lelah direndahkan.
Saya lelah disebut suami yang hanya menumpang. Saya hanya ingin kembali memiliki harga diri. Ketika saya melihat potensi uang Adelia, saya ingin mengambilnya untuk membuktikan kepada semua orang, termasuk diri saya sendiri, bahwa saya berharga. Galih berhenti sejenak. Ia melihat Mawar, lalu Anita, dan kemudian Bapak Eko. Saya meracuni Adelia, bukan untuk membunuhnya seketika, tetapi untuk membuatnya menderita, bingung, seolah-olah dia sakit keras, sehingga dia akan setuju untuk mengalihkan asetnya kepada saya, dengan alasan saya yang akan mengurusnya. Itu adalah rencana kami berdua. Galih mengaku, menunjuk ke Ibu Wati. Pengakuan Galih, bahwa ia merencanakan pembunuhan, lambat, dengan motif perampasan aset, menghancurkan semua alibi yang pernah ia buat. Dia akhirnya menyerah pada tekanan bukti rekaman CCTV dan kesaksian yang menghimpit. Majelis hakim kemudian menunda sidang untuk pembacaan vonis. Saat waktu istirahat, Galih mencoba mendekati Adelia, didorong oleh sisa-sisa keputusasaan. Adelia, tolong, cabut tuntutan percobaan pembunuhan. Aku akan menandatangani semua dokumen. Aku akan menceraikanmu tanpa syarat. Tapi tolong, jangan biarkan aku dipenjara. Kasihanilah aku. Aku menyesal. Pinta Galih, suaranya serak. Adelia berdiri, menatap mantan suaminya itu. Penyesalanmu bukan karena kamu menyadari kesalahanmu, Galih. Penyesalanmu hanya karena kamu tahu siapa aku sebenarnya, dan kamu takut kehilangan semua kemewahan yang kau anggap sebagai harga diri. Kejahatan yang kau lakukan itu nyata. Dan kini, kau harus membayar harganya. Adelia berbalik, meninggalkan Galih yang hanya bisa tertunduk lesu. Di saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya dan kekayaannya, tetapi juga kesempatan terakhirnya untuk hidup bebas. Setelah jeda yang terasa sangat panjang dan menegangkan, majelis hakim kembali memasuki ruang sidang untuk membacakan vonis. Galih dan Ibu Wati berdiri kaku, wajah mereka memancarkan keputusasaan. Adelia, didampingi Bapak Eko, menarik napas dalam-dalam, siap menerima babak terakhir dari perjalanan pahit ini. Hakim ketua mulai membacakan putusan, berdasarkan bukti rekaman CCTV, hasil uji forensik atas zat berbahaya, serta pengakuan terdakwa, majelis hakim memutuskan bahwa Bapak Galih dan Ibu Wati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan manipulasi aset. Vonis itu terdengar seperti palu godam yang menghantam sisa-sisa kehidupan mereka. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada Bapak Galih selama 5 tahun dan kepada Ibu Wati selama 4 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Galih dan Ibu Wati langsung lemas. Pengacara mereka mencoba menenangkan. Hukuman penjara itu adalah akhir dari semua kesombongan dan rencana jahat mereka. Hakim kemudian melanjutkan putusan perceraian. Gugatan cerai dari Nyonya Adelia dikabulkan. Perkawinan antara Nyonya Adelia dan Bapak Galih diputus secara resmi hari ini. Seluruh aset yang dibeli dengan dana pribadi Nyonya Adelia dikembalikan ke pemilikannya secara penuh. Selain itu, Bapak Galih diwajibkan membayar ganti rugi material dan moral kepada Nyonya Adelia. Adelia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Tidak ada lagi ikatan dengan pria yang pernah dicintainya, pria yang tega merencanakan kejahatan keji. Keadilan telah ditegakkan, dan ia telah memenangkan pertempuran paling brutal dalam hidupnya. Galih dan Ibu Wati dibawa keluar ruang sidang, di tengah kerumunan wartawan yang langsung menyerbu, meneriakkan pertanyaan dan mengambil gambar kehancuran mereka. Mereka tidak lagi memiliki mobil mewah untuk melindungi, tidak ada rumah besar untuk bersembunyi. Mereka kini hanyalah 2 narapidana yang menuju kehidupan baru di balik jeruji besi, membayar mahal atas keserakahan yang tidak tahu batas. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Adelia berubah drastis. Ia resmi bercerai dan kembali memimpin perusahaan holding grupnya dengan semangat baru. Kisahnya menjadi viral, menjadikannya inspirasi bagi banyak wanita yang berjuang melawan manipulasi dan gaslighting dalam rumah tangga. Ia tidak hanya sukses secara profesional, tetapi juga menemukan kedamaian batin. Adelia menjual rumah mewah lamanya yang penuh kenangan buruk dan membeli penthouse di pusat kota. Sebuah tempat yang benar-benar menjadi miliknya, bebas dari pengkhianatan dan intrik. Ia tidak lagi menyembunyikan kekayaannya, justru menggunakan kekuasaannya untuk hal yang positif. Ia mendirikan sebuah yayasan yang berfokus pada literasi finansial bagi wanita, membantu mereka membangun kemandirian ekonomi agar tidak mudah dimanipulasi oleh pasangan. Persahabatan Adelia dengan Mawar semakin erat, dan Bapak Eko menjadi penasihat kepercayaannya, menjaga asetnya dengan integritas penuh. Bahkan Anita, kini menjadi rekan bisnis yang dihormati dan sering bekerja sama dalam proyek-proyek amal. Suatu sore,
Saat Adelia sedang menikmati teh di balkon penthouse-nya yang sunyi, ia melihat ke bawah, ke gemerlap lampu kota. Tidak ada lagi ketakutan yang mengintainya dari jendela. Ia tidak lagi harus mengawasi suaminya menuangkan racun ke gelasnya. Ia kini adalah arsitek tunggal dari kebahagiaannya sendiri. Kehidupan baru Adelia adalah bukti bahwa keberanian kecil di tengah malam, yaitu keputusan untuk menukar gelas beracun itu, telah memberinya mahkota sejati, kebebasan dan kehormatan. Ia tidak hanya selamat dari maut. Ia bangkit dan menghukum orang-orang yang meremehkannya, membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap polos dan bodoh dapat menjadi lawan yang paling mematikan ketika ia bertarung demi nyawanya. Adelia menemukan kedamaian sejati, tidak di sisi suami, tetapi di puncak kesuksesan yang ia bangun sendiri, jauh dari bayangan pengkhianatan. Pesan moral dari kisah Adelia ini adalah, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri, dan jangan pernah meragukan nalurimu. Kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah pada kelembutan, tetapi pada keberanian untuk melindungi dirinya dan kebenaran. Pengkhianatan harus dibayar tuntas dengan keadilan, bukan dengan air mata.